Pinten niki, Bu? Niki seperempat 30, niki selawe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Jadi kemarin itu berapa hari ya? Kurang lebih 3 hari nggak upload video. Sebenarnya ada video, cuman baru sempat ngupload ya teman-teman. Seperti biasa kadang-kadang suka ada kegiatan yang kayaknya memakan waktu banget gitu. Nah kali ini kegiatan saya di luar rumah. Jadi ini tuh hari Minggu kemarin ya teman-teman. Saya ngajak anak-anak pengen beli jajanan gitu ya. Nah kali ini saya kepengen ke pasar nih teman-teman, bukan di pasar Segamas lagi ya. Jadi kali ini saya kepengen ganti pasar biar mengeksplor pasar Purbalingga. Gimana nih teman-teman, setuju ya? Nah sebelum ke pasar ini saya mampir dulu ke ATM yang ada di daerah mana ya ini? Deket GOR ya, deket Mister DIY juga, jadi ATM BRI gitu teman-teman. Nah udah ambil duitnya dan lanjut lagi nih kita langsung menuju ke pasar Badok Center. Jadi pasar Badok Center itu sebenarnya katanya sih murah-murah gitu ya, tapi ternyata jalanannya tuh rame banget karena lagi ada acara. Nah ini tuh ada jalan sehat kayaknya ya teman-teman, penuh banget. Gak tahu ya kenapa jalannya itu kayak ditutup semua gitu teman-teman, harusnya kan jalannya di pinggir ya, takut nyerempet gitu ya. Tapi sebelum ke pasar mumpung lewat ini saya mampir dulu ke Kaliko. Jadi saya tuh kepengen beli eh, pasirnya si Kudul sama pengen beli makanannya si Poni. Jadi ada kucing kecil yang suka ke rumah itu saya namain Poni karena memang kepalanya itu kayak ada poninya gitu, ada motif hitam putihnya gitu kan. Jadi ya udah daripada nggak punya nama, saya namain aja si Poni gitu ya. Karena di rumah saya itu kayak untuk base camp para kucing-kucing gitu. Nah saya beli pasirnya itu yang 5 kiloan aja, kemudian saya juga beli makanan yang untuk kitten, ini juga saya ambil yang makanan basahnya karena pengen saya campurin sama vitamin gitu ya, supaya para pusnya itu sehat-sehat walaupun tidak saya adopsi di rumah teman-teman. Paling enggak yang main ke rumah itu bersih, sehat kayak gitu ya. Kalau untuk diadop dan masuk ke rumah itu cuman Kudul ya teman-teman, karena saya itu kan masih wirawiri Purbalingga Jakarta. Jadi kalau kebanyakan kucing saya memang gak sanggup, dan anak-anak tentunya nggak mungkin sanggup untuk merawat secara detail kayak Kudul gitu ya, karena dia kan sibuk sama sekolahnya. Oke teman-teman, lanjut, ini sudah menuju perjalanan ke pasar, tapi sebelum sampai pasar ini tuh ada soto yang terkenal di Purbalingga. Ini namanya soto pengadilan sih terkenalnya, karena di depannya itu pengadilan negeri. Biasanya orang-orang Purbalingga yang merantau ke Jakarta ataupun ke luar daerah, kalau mudik ke Purbalingga pasti mampir ke sini karena ini tuh legend banget sotonya teman-teman. Nah ini udah deket banget sama pasar Badok Center. Jadi kenapa dinamain pasar Badok Center? Badok itu kalau bahasa kasar Banyumasnya itu makan teman-teman artinya. Katanya sih di sini banyak banget jajanan yang murah gitu. Oke, ini udah sampai. Jadi pasarnya itu kayak berseberangan, cuman kali ini saya kepengen yang di luar aja ya. Nah, ini Mas Jeller cari parkiran dulu. Parkirannya tuh lumayan agak susah ya karena tidak tersedia parkiran seperti di pasar Segamas itu teman-teman. Jadi ini kayak parkir bebas atau liar ya. Nah ini lumayan jauh jalannya karena udah apa namanya terlalu jauh ya cari parkirannya. Jadi saya harus jalan dulu. Lumayan ya jalan pagi teman-teman. Nah di luaran ini juga banyak banget yang jual kayak gerabah. Saya tuh suka banget kalau lihat gerabah seperti ini. Ada pisau, terus ada kayak sapu, terus ada cobek-cobek yang dari tanah liat gitu teman-teman.
Nah, seperti ini nih. Ini kalau di sini namanya rinjing, kalau di tempat teman-teman apa nih namanya? Rinjing pokoknya kayak bakul gitulah ya, biasanya untuk naruh kayak apa sih? Sembako-sembako kalau di kampung-kampung gitu ya. Oke teman-teman, ini saya, langsung aja masuk ke pasarnya, tapi saya nggak masuk ke dalam pasar yang bangunan gitu ya. Saya hanya di luar aja dan ini saya tertarik nih, lihat, ikan kali kelawing. Jadi ini tuh ikan sungai kelawing teman-teman. Karena di sebelah, pasar ini adalah sungai Kelawing. Jadi sungai Kelawing itu sungai yang paling besar di daerah Purbalingga. Nah, di sini tuh namanya ada ikan uceng, ikan wader gitu teman-teman. Saya beli 10.000 aja tadi. Kemudian saya juga beli pepes tahu, ini saya beli 2 aja karena Mbak Tita nggak suka, yang suka hanya saya sama Mas Jaler. Satunya 2.000. Kemudian ini ada pelas. Pelas itu adalah kelapa muda yang dikukus dicampur sama, rebon ataupun udang ataupun, ada yang dicampurin tempe. Oke, kita jalan lagi ya, karena saya tuh jarang banget ke sini, kayaknya udah lama banget, udah berapa tahun nggak ke sini gitu teman-teman, karena lumayan jauh dari rumah, yang paling deket itu kan Pasar Segamas ya. Cuman kalau ke sana terus kan bosen ya teman-teman, kepengen, lihat pasar-pasar yang ada di Purbalingga gitu. Nah, di sini juga banyak banget gorengan, ada urap ataupun kluban, ada pecel, terus ada, kayak ubi, singkong, dan lain sebagainya yang udah direbus, terus pisang, segala macem, bahan masakan pada umumnya yang di pasar gitulah ya teman-teman. Cuman, apa namanya, supaya tidak jenuh ya, tidak bosen, rasanya tuh seneng banget jalan-jalan ke pasar ya, walaupun belinya itu paling ya yang jelas kayak bumbu-bumbu itu ya, bawang merah, bawang putih itu kan mau nggak mau pasti kan, tetep kita pakai ya, walaupun apa namanya, daripada nggak beli gitu ya, ya udah kita beli bumbuan aja gitu, karena mau nggak mau, mau kapan pun itu bakalan kita pakai gitu ya. Nah, ini pasarnya yang di luar itu sampai deket dengan sungai ya. Jadi saya penasaran banget dan saya belum pernah nih teman-teman jalan-jalan ke Pasar Baduk sampai ujung karena di sana itu ada Sungai Kelawing. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat Sungai Kelawing atau Kali Kelawing terkenalnya di sini. Nah, dulu tuh dari sebelum pandemi kalau nggak salah ya, itu terkenal banget sama namanya batu akik nih, teman-teman tahu nggak batu akik? Jadi yang biasa untuk batu, untuk, bikin cincin atau liontin gitu teman-teman. Nah di sini tuh terkenal banget yang namanya batu akik Kelawing. Mungkin kalau ibu-ibunya kurang paham ya, yang paham biasanya bapak-bapak gitu, yang cowok-cowok. Tapi mungkin kalau orang Purbalingga paham ya sama batu akik Kelawing. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sungainya itu besar banget ya. Ini tuh, apa, nembusnya nggak ngerti deh sampai mana gitu. Karena di sini tuh kayaknya ikonnya Purbalingga, Sungai Kelawing ya teman-teman. Tuh serem banget kalau sampai meluap ya. Ya Allah, jangan sampai nauzubillah min dzalik ya. Tuh, di sini juga banyak banget orang mancing karena, Sungai Kelawing ini juga banyak menghasilkan ikan. Ikan yang terkenal itu ya tadi teman-teman, ikan wader, ikan uceng yang seperti tadi, saya beli. Itu harganya seperempat ada yang 35.000, ada yang 30.000, ada yang 20.000. Dan tadi itu udah digoreng, cuman kurang kering ya. Paling nanti kalau mau makan, mau saya, goreng lagi menggunakan air fryer aja. Nah, di sini, eee, lumayan gede banget ya teman-teman. Ini tuh kayaknya agak, apa sih, agak banyak airnya gitu, biasanya tuh kelihatan batu-batunya. Nah, batu akik Kelawing tuh, jenisnya seperti ini, ada yang warna hijau dan menurut saya batu akik Kelawing tuh terkenal loh teman-teman. Biasanya tuh kalau udah dijadikan, liontin ataupun batu permata, ada yang tengahnya itu kayak gambar lafaz Allah, terus ada yang gambar, macem-macem gitu, pokoknya dijualnya tuh bisa sampai jutaan gitu teman-teman. Nah di sana tuh ada jembatan yang menghubungkan antara, Bancar itu ya, yang terkenal dengan es durenya menuju ke daerah
Desa Kalikajar gitu ya. Nanti insya Allah saya mau jalan-jalan ke Bendungan Selinga. Jadi Bendungan Selinga itu kayak waduk gitu ya teman-teman. Nah ini tuh banyak banget ranting-ranting, kayaknya kalau malam serem banget ya. Cuman udah mulai ramai sih karena yang tadi itu yang penjual soto itu kalau teman-teman udah pernah makan soto Pengadilan tadi, biasanya kalau cari tempat duduk yang di deket Sungai Kelawin itu bagus teman-teman. Cuman kalau malam ya bisa kebayang ya seremnya kayak apa. Terus kalau hujan besar juga airnya tuh lumayan tinggi gitu, tapi jangan sampai meluap sampai ke jalan ya. Karena ya serem, bisa mengakibatkan Kota Purbalingga itu banjir teman-teman. Oke, sekarang saya ke pasar lagi karena belum puas lihat-lihatnya ya. Jadi jalan-jalannya nggak ke mall, kali ini jalan-jalannya ke pasar aja. Jadi saya pengen ini deh, setiap minggu tuh pengen belanja di pasar-pasar mana gitu ya, ganti-ganti. Gimana nih teman-teman, setuju nggak kira-kira? Kalau saya tuh senang loh jalan-jalan ke pasar-pasar, apalagi kalau lihat kangkung. Biasanya kalau kangkung-kangkung yang warnanya hijau-hijau, terus batangnya gede-gede itu kan enak ya menurut saya. Cuman ngikatnya tuh terlalu gede gitu teman-teman dan nggak bisa beli separuh gitu. Nah ini ada yang jualan es. Jadi ini sebenarnya itu kayak jus, cuman dibikin es seperti ini ya. Ada yang pakai botol, ada yang pakai plastik, dan ini Mbak Tita beli yang jus kueni. Jadi jus kueni itu adalah jus mangga yang bawang itu loh, bawang namanya teman-teman. Jadi mangga tapi yang asem, yang khusus untuk minuman. Nah ini ada yang jualan jajanan macam-macam banget ya teman-teman. Karena saya tuh belum sarapan, rasanya tuh udah mulai suren, udah keliengan, jadi saya beli bacang. Jadi ini sih saya nyebutnya bacang ya. Jadi ini tuh nasi sama isinya tuh kayak ada ayam, tapi yang kayak ayam coklat gitu yang disemur gitu, dicincang. Terus dibungkus menggunakan daun bambu gitu teman-teman. Menurut saya sih rasanya ya kayak arem-arem gitu sih, cuman beda bungkusnya aja gitu ya. Terus Mbak Tita beli dadar gulung. Nah kalau di pasar Badung ini nggak ketinggalan, saya pengen beli ondol. Jadi ondol ini terbuat dari singkong yang diparut atau dihaluskan, dikasih bumbu kayak bawang putih, ketumbar deh menurut saya karena rasanya gurih, terus dicampurin sama daun bawang. Udah digoreng aja gitu. Cuman saya tuh lebih suka ondol yang rasanya itu kemeriuk gitu loh, yang kering teman-teman. Dan harganya juga murah, hanya Rp2.000. Tapi kalau yang model sate ya, yang ondel sate tadi itu harganya 2.500 gitu. Nah, karena rencananya hari Minggu ini saya kepengen santai-santai nggak masak, jadi saya beli lauknya aja nih teman-teman. Sebenarnya saya kurang cocok ya kalau beli mateng seperti ini, karena biasanya terlalu banyak minyak ya. Cuman ya udah deh, saya coba beli aja. Itu beli tumis buncis, tumis kangkung, sama perkedel itu 3 bungkus 10.000 teman-teman. Murah lah ya karena semuanya tuh sekarang bumbu-bumbu lumayan mahal. Oke, jadi hanya seperti itu belanjaan saya, beli makanan aja, jajanan. Ini saya sudah keluar dari pasar dan kali ini saya kepengen lanjut jalan-jalan ke Bendungan Selinga gitu teman-teman. Nah ini teman-teman jembatan yang menghubungkan antara Banjar dan Desa Kalikajar ini tuh ngelewatin Sungai Kelawing yang tadi gitu ya teman-teman. Nah kalau tadi pasarnya itu sebelah kanan jalan dan di mobil ini saya langsung aja makan ondolnya tadi ya. Cuman saya udah bersihin tangan menggunakan tisu basah ya. Nah ini perjalanan menuju ke Bendungan Selinga, jadi ada di daerah mana ya, Kali Gondang gitu. Jalanannya tuh kecil banget, jadi kalau teman-teman kepengen main ke sini sih mendingan saya sarankan enakan pakai motor sih teman-teman, karena kalau pakai mobil ya ketemu apa namanya papasan mobil lagi kayaknya tuh agak-agak susah gitu ya. Harus minggir banget. Cuman kebetulan mobil saya kecil jadi ya nggak terlalu repot-repot banget ya. Tapi sih menurut saya lebih asik naik motor ya. Karena saya sebenarnya kalau jalan-jalan di daerah seperti ini lebih senang menggunakan motor gitu teman-teman, karena bisa belusukan kemana-mana gitu ya. Karena jalanannya kan tentunya tidak bagus, tidak mulus gitu.
Nah, ini saya sudah sampai di Bendungan Selinganya ya teman-teman. Ini tuh kayak waduk atau kayak apa sih, saya tuh kurang paham fungsinya untuk apa gitu ya. Cuman menurut saya tuh kalau lihat di foto ataupun di gambar kayaknya tuh bagus banget, makanya saya penasaran karena selama di Purbalingga ini kayaknya saya belum pernah ke sini gitu ya. Dan orang-orang di luaran Purbalingga malah udah pada main ke sini gitu teman-teman. Nah, untuk masuk ke sini itu ada tiketnya per orang Rp3.000. Menurut saya sih murah ya. Karena kan biasanya digunakan untuk biaya perawatan lokasinya gitu ya teman-teman, supaya lokasinya itu tetap bersih, terus tetap terawat gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, biasanya tuh kalau agak siangan dikit banyak ibu-ibu kumpul-kumpul pada di sini, terus anak-anak muda juga, karena ini kan saya masih lumayan pagi, sekitar jam setengah sembilanan gitu teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk foto-foto tuh bagus ya, cantik karena nuansanya tuh masih benar-benar alami nih teman-teman. Dan ini bendungannya tuh gede banget sih menurut saya ya, aslinya tuh gede, ya aslinya tuh sebenarnya bagus ya. Kalau cara kita ngambil video ataupun ngambil fotonya itu pinter, pasti hasil fotonya itu bakalan bagus dan estetik banget nih teman-teman. Cuman karena saya itu ya biasa aja sih ngambil fotonya. Nah, di sini tuh banyak banget remaja, anak-anak muda pada bikin konten ya, entah itu konten TikTok, Instagram ataupun YouTube, nggak ngerti. Cuman saya tuh seneng kalau lihat anak-anak muda yang kreatif dan produktif seperti itu, seperti tadi mbak-mbaknya itu ya. Mungkin seumuran Mbak Tita ataupun Mas Jaler gitu berdua. Dan di situ tuh ada kucing, saya nggak ngerti kucing dia bawa atau memang kucing yang ada di situ. Karena kucingnya tuh bener-bener anteng gitu. Dan adiknya itu tadi juga bawa tripod ya. Mungkin dia mau bikin konten juga. Karena tempatnya menurut saya ini juga bagus banget ya. Kalau untuk kumpul-kumpul, santai-santai, ngerujak atau ngeliwet kayaknya sih asik teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.